Kemarin pagi sudah kita bacakan juga beberapa di antaranya, dan pada hari ini beberapa di antara yang lain masih kita lanjutkan tentang iman kepada yang gaib. Dari hadis nomor 114 dari Abdullah bin Amr bin As, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Beliau melanjutkan, dan ketika itu arasnya berada di atas air. Hadis rawahu Muslim. Bab perbantahan antara Adam dan Musa alaihissalam, nomor 6744. Nah, di antara iman yang gaib itu adalah beriman kepada takdir Allah. Bahwa beriman kepada yang gaib itu di antaranya yang pertama beriman kepada Allah, Allah gaib. Yang kedua beriman kepada malaikat, malaikat juga gaib. Dan di antaranya beriman lagi kepada hari kiamat, ya, beriman kepada kubur, barzah, hisab, ya, itu termasuk beriman kepada yang gaib. Dan juga termasuk beriman kepada yang gaib itu adalah ya kan, keyakinan terhadap takdir. Takdir artinya ketentuan. Takdir Allah, ketentuan Allah, ya. Bahwa Allah dalam hadis ini sudah menetapkan takdir seluruh makhluk, seluruh manusia. Kalau seluruh makhluk itu bukan manusia saja, seluruh ciptaan Allah sudah ada ketentuannya, sudah dituliskan Allah takdirnya 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun itu lama, panjang menurut kita. Kalau menurut Allah sebentar itu, ya, di sisi Allah itu sebentar, 50.000 tahun. Karena wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dalam hitunganmu. Jadi satu hari di sisi Tuhan sama dengan 1000 tahun hitungan kita. Atau dibalik 1000 tahun sama kita satu hari di sisi Tuhan. Jadi kalau 50.000 tahun, ya, 50.000 tahun itu, ya, di sisi Allah sebentar, di sisi kita yang lama, ya sangat lama, 50.000 tahun itu lama. Nah, jadi sudah artinya lebih dulu sudah ditentukan Allah takdir makhluk ini sebelum alam semesta ini diciptakan, ya kan? Sebelum langit, bumi, alam semesta diciptakan, takdir sudah duluan diciptakan Allah. Nah, jadi kita tak bisa menolak takdir. Tak bisa kita menolak takdir, tetapi kita pun tidak boleh mendahului takdir. Artinya bagaimana memaknai ini? Kita tak bisa menolak takdir. Segala sesuatu baik dan buruk itu sudah takdir Allah, ditentukan Allah, sudah ditakdirkan Allah, ditentukan. Kita tidak bisa meraih takdir baik dengan usaha kita, dan kita pun tidak bisa menolak takdir buruk dengan usaha kita pula. Nah, tetapi kita tak boleh mendahului takdir. Artinya begini, sudahlah, kenapa tak kerja? Udahlah, kalau takdir Allah kaya juga, itu tak bisa. Itu namanya mendahului takdir, itu dilarang. Nah, usaha tetap. Kalau nanti berhasil atau tak berhasil, itulah takdir. Tapi kita sebagai makhluk tak boleh mendahului takdir. Artinya mendahului takdir itu tadi, sudah kita yang membuat takdir. Itu berarti bukan patuh kepada takdir Allah. Itu justru mendahului takdir Allah. Sakit berobatlah. Kalau sudah takdir Allah, sudahlah. Bukan begitu. Itu namanya mendahului takdir. Berobat tetap, berusaha tetap. Kalau sudah berobat tidak juga sembuh, itu baru takdir. Disuruh beriman kepada takdir, tapi tidak boleh mendahului takdir. Paham kira-kira maknanya ini, ya? Paham kira-kira maknanya. Disuruh beriman kepada takdir, tapi jangan mendahului takdir. Tetap usaha. Baik dan buruk datang daripada Allah. Tapi kalau kamu berbuat maksiat, jangan kau nisbahkan kepada Allah. Jangan kau sebutkan itu karena Allah. Dapat yang baik-baik. Hebat kau sekarang bisa sholat, kau tidak tinggal sholatmu, hebat sekali. Kau sekarang taat sekali. Alhamdulillah, ini takdir Allah. Qadarullah. Ini qadarullah sama saya. Itu boleh. Tapi kalau pula lagi minum, hebat, kau minum kampun aja kerja kau. Udah ginilah takdir Allah semawa. Nah, itu tak boleh.
etika, itu namanya salah adab. Itu dosanya 2 kali. Dosa berbuat maksiat dan dosa menisbahkan perbuatan maksiat kepada Allah. Jadi disuruh kita beriman kepada takdir, tetapi tidak boleh kita mendahului takdir. Tak boleh beriman saja, artinya ikut. Setelah terjadi baru disebut takdir. Jangan sebelum terjadi kita sudah menyebutkannya. Itu paham tuh ya? Itu tak boleh. Jangan mendahului takdir. Jambu Pluto di atas tanduk, pura-pura tunduk, rupanya ngantuk. Ya. Kemudian hadis berikutnya lagi, hadis nomor 115 dari Abu Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha faragha ila kulli abdin min khalqihi min khamsin. Min ajalihi wa amalihi wa madja'ihi wa asarihi wa rizqihi. Dari Abu Darda ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menentukan 5 perkara pada tiap hamba yang diciptakan. Jadi sudah ditentukan 5 perkara, 5 hal, ya. Sudah ditentukan Allah. Sesungguhnya Allah telah menentukan 5 perkara pada diri hamba, setiap hamba yang diciptakan. Yang pertama ajalnya. Ajal itu sudah ditentukan, tak bisa mengelak kita. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah sampai ajalnya, maka tak dapat lagi dimajukan sesaat pun dan tak dapat dimundurkan. Maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Ya. Pertama ajalnya ditentukan. Kedua amalnya, berbuat amal atau tidak ditentukan. Ketiga kuburnya, di mana dia dimakamkan. Ya. Ada orang tinggalnya di Medan, tapi dikuburkan di dikuburkan juga di Jakarta. Artinya apa? Dikuburkan di mana dia tidak ada yang tahu. Sudah ditakdirkan Allah. Takdir Allah. Umurnya, berapa umurnya? 65, 70, 80 dan seterusnya. Ada yang masih 3 tahun, 4 tahun. Sudah ditentukan umurnya. Yang pertama ajal, yang kedua amal, yang ketiga kubur, yang keempat umur, yang kelima rezeki. Itu kalau istilah bahasa kita, sudah ditentukan Allah langkah rezeki pertemuan maut katanya kan. 5 ini sudah ditentukan Allah, yang 5 ini. Pada hakikatnya bukan yang 5 ini semua. Ya, pada hakikatnya semua itu sudah ditentukan Allah. Tidak bisa kita ngelak lagi. Ya. Maka tadi malam pun kita sudah bahas hadis malam itu ya, orang itu disebut dia mencapai hakikat iman, ya kan, segala sesuatu. Hadis yang mana ya? Likulli say'in haqiqah, ya. Tiap-tiap sesuatu ada hakikatnya. Seseorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman sebelum ia meyakini bahwa apa yang telah menimpanya tidak mungkin luput darinya, dan apa yang telah luput daripadanya tidak mungkin menimpanya. Itu tadi. Jadi hakikat iman itu kan. Orang sholat belum tentu mencapai hakikat iman kalau dia tidak percaya kepada takdir Allah. Atau dia menolak, bukan tak percaya, menolak. Tidak percaya dengan takdir sama menolak takdir itu beda. Tak percaya itu beda, tak beriman. Dia percaya tapi tak ridho, tidak terima. Itu. Tak terima atas takdir Allah. Bukan tidak percaya atas takdir Allah, tapi tidak terima. Dia percaya kepada takdir Allah tapi tidak terima. Ini belum mencapai hakikat iman orang ini. Justru kadang-kadang kan orang itu makin taat, makin banyak cobaannya. Disitulah harus ridho, dia harus terima dia. Ya. Dari Abu Darda ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menentukan 5. Sudah kita bacakan. Baik, di hadis berikutnya di 116 dari Amir bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah beriman seseorang sebelum ia percaya akan adanya takdir yang baik maupun yang buruk. Ini dahsyat lagi. Tidak beriman katanya. Tidak beriman seseorang sebelum ia percaya akan adanya takdir yang baik maupun yang buruk.
dahsyat lagi. Jadi kalau tak percaya kepada takdir baik dan takdir buruk datang daripada Allah, tak masuk beriman, kata Allah, kata Rasulullah. Tak masuk beriman. Kalau tak ada, ya tak yakin dia dengan adanya takdir baik dan buruk datang daripada Allah. Dari Ali, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman seorang hamba sebelum ia mengimani 4 hal. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Dia mengutusku dengan membawa kebenaran. Percaya akan adanya kematian. Ya. Jadi dari Ali radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah beriman seseorang hamba sebelum ia mengimani 4 hal. Percaya kepada iman 4 hal terkait dengan takdir. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Dia mengutusku dengan membawa kebenaran. Kedua, percaya akan adanya kematian. Ketiga, percaya akan adanya kebangkitan sesudah mati. Dan keempat, percaya akan adanya takdir. Jadi alhamdulillah sudah kita bacakan pada pagi hari ini ya, terkait dengan hadis-hadis bab iman kepada yang gaib, dan terkhusus pada hari ini adalah masalah gaib tentang takdir Allah, ya, tentang takdir Allah ini, ya, bahwa kita disuruh mengimani, meyakini. Jadi yang pertama terhadap takdir Allah ini beriman, dan yang kedua ridho. Ada orang beriman takdir Allah tapi dia tidak ridho, tidak mencapai hakikat iman. Jadi hakikat iman itu dicapai dengan ridho terhadap takdir Allah. Nerima, arti ridho itu terima. Terima. Ya sudah takdir Allah, dan diterima. Dan tidak boleh berputus asa terhadap takdir itu. Tidak boleh takdir itu menjadikan dia lemah. Karena dia tidak tahu takdir Allah berikutnya itu apa. Karena takdir Allah hari ini kan belum selesai. Ya. Jadi dia tetap harus optimis, berbaik sangka, tetap berusaha, karena takdir Allah hari ini, ya kan, mungkin tidak sama dengan takdir Allah besok. Hari ini dia takdirkan sakit, besok ditakdirkan sehat. Hari ini dia ditakdirkan kehilangan sesuatu, tapi besok Allah takdirkan lagi dia ditambahi dengan sesuatu yang lain yang lebih banyak lagi. Nah, di situ meyakini takdir Allah. Dan kita harus yakin bahwa Allah tidak memberikan yang jelek kepada umatnya. Dia akan memberikan kepada hambanya. Jadi kita ini jangan sekedar jadi umat, tapi jadi hamba, ya, mengabdi kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini daripada hadis Rasulullah ini jadikan pemahaman bagi kita, mendapatkan barokah kita, pemahaman, barokah dan pengamalan sebagaimana yang diinginkan Allah dan diinginkan oleh Rasulullah. Sebagai penutup, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada masyayikh kita. Yang pertama Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandalawi radhiyallahu an, wa Syekh Maulana Muhammad Sa'ad Al-Kandalawi walahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.